10 DKI Jakarta. Saya ditemani oleh teman saya. Nama saya Vika Sela, saya guru kelas di SD Krama 8. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Bu Margi. Terima kasih nih sebelumnya Bu Vika sudah meluangkan waktu untuk saya. Kita sedikit sharing, berbincang sebelum pelaksanaan pra-observasi. Apa kabar nih hari ini Bu Vika? Alhamdulillah sehat. Bu Margi sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke. Jadi gini Bu Vika, kemarin kan kita sudah ngobrol nih, sudah membicarakan apa tentang saya mau melakukan supervisi ya, supervisi di kelas Bu Vika. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, di kelas Bu Vika akan saya laksanakan supervisi. Jika sebelumnya di kelas Bu Vika itu saya melakukan supervisi, jadi saya kasih tahu dulu nih, kegiatan supervisi itu ada 3 hal yang akan kita laksanakan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, di mana pelaksanaannya itu nanti kita sama-sama membahas nih Bu Vika nih, gimana sih, bukan saya mau menilai Bu Vika, tapi kita sama-sama membahas gimana waktunya kira-kira Bu Vika kapan jadi kira-kira bisa jadi. Insya Allah untuk observasi sendiri itu kayaknya di minggu depan ya Bu ya. Di minggu depan itu di hari Rabu tanggal hari Rabu tanggal 30 ya kira-kira Bu Vika. Rabu depan ya nanti kita di Rabu depan yang minggu depan ya Bu ya. Nanti kita sesuaikan pas lagi pelajaran matematika. Nanti kita sesuaikan lagi dengan jadwalnya Bu Vika, dengan ruangan waktunya Bu Vika. Jadi kegiatan praobservasi ini sebenarnya nih, jadi tujuannya ini kita untuk apa ya Bu Vika, meningkatkan kompetensi kita, kompetensi Bu Vika sebagai guru, juga kompetensi saya sebagai guru, dan saya tidak akan menilai Bu Vika itu dari bagaimana atau bagaimana. Jadi semata-mata ini untuk kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Sekarang saya mau izinnya Bu Vika ya. Apa sih harapan dari Bu Vika ketika pelaksanaan praobservasi? Ya seperti yang tadi Bu Margi bilang, harapan saya setelah melakukan atau pada saat pelaksanaan praobservasi ini saya lebih mengetahui bagaimana nanti strategi pembelajaran yang bisa saya terapkan untuk materi yang akan saya ajarkan nanti di kelas agar pembelajaran itu tercapai secara optimal. Lalu seperti Pak bilang juga untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri sebagai guru kelas supaya bisa membuat pembelajaran itu lebih aktif, interaktif, bermakna, terus menyenangkan juga. Bagus sekali Bu Vika ya. Jadi apa yang kita harapkan sebagai pendidik bisa kita tuangkan ke anak-anak dan tercapai ya Pak. Iya betul. Oke, jadi Bu Vika kira-kira mau ngambil pelajaran apa nih? Saya ingin mengambil pembelajaran matematika. Matematika itu kan kalau kata anak-anak saya pengen coba matematika ini saya ajarkan di kelas, materinya diagram, nanti bagaimana anak-anak dalam menyerap pembelajaran saya berikan. Jadi emang yang selama ini kita ketahui namanya matematika ya, menjadi iya. momok yang menakutkan untuk anak, dimana kayaknya matematika serem gitu ya Bu Vika ya. Jadi sekarang Bu Vika mau mencoba dengan pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Bu Vika, sehingga momok-momok itu lama-kelamaan akan mudah gitu, bisa kemungkinan menghilang bisa gitu. senang lah. Oke baik Bu Vika, kemudian apa nih kira-kira persiapan yang sudah Bu Vika lakukan yang akan Bu Vika sebelum pelaksanaan observasi nanti saya? Yang pertama pasti saya akan membuat RPP dulu ya Bu ya, rencana pelaksanaannya. Setelah RPP selesai, saya akan bertanya dengan rekan sejawat, dengan teman selevel saya ataupun dengan yang sudah senior, kira-kira kalau pembelajaran diagram ini dengan metode seperti apa nih cocoknya nih. Kemudian juga saya akan coba mencari juga nih di media sosial, kan banyak nih
tersebar di mana-mana media sosial, referensi-referensi cara mengajar yang sesuai dengan anak yang zaman sekarang. Misalkan dari referensi tersebut lalu coba mencari metode yang sesuai, kemudian menyiapkan alat peraga dan tentu saja LKPI-nya. Keren banget nih, luar biasa. Oke, dengan pelajaran matematika dengan materi diagram, kira-kira tujuan pembelajaran apa nih yang akan Bu Vika harapkan dari pelaksanaan ini? Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat mengenal dan memahami apa itu diagram dan jenis-jenis diagram. Setelahnya siswa dapat membuat diagram batang dan membuat diagram gambar. Dan setelahnya siswa dapat mengubah dari diagram batang menjadi diagram gambar menjadi diagram batang. Dan terakhir siswa dapat membaca bagaimana cara melihat diagram batang dan diagram gambar yang sudah dibuat dan disajikan. Seperti itu sih teman-teman. Luar biasa, keren banget nih Bu Vika nih. Saya lihat dengan tujuan pembelajaran yang lumayan ya, ada empat ya tujuan pembelajaran yang Bu Vika akan targetkan. Kira-kira nih Bu Vika mengalami kesulitan nggak nih kira-kira nantinya nih untuk tujuan dari 4 tujuan pembelajaran yang sudah Bu Vika rancang? Nah, kesulitannya sih untuk 4 pembelajaran ini, 4 tujuan ini, pertama mungkin dari alokasi waktunya kali ya. Alokasi waktu yang akan saya lakukan nanti harus dibuat pembelajaran simple tapi dapat nih 4-4-nya. Terus untuk pemberian materi dengan beraneka ragamnya karakter anak, yang bagaimana caranya materi yang saya ajarkan ini benar-benar bisa dipahami oleh anak dengan berbagai macam bentuk karakternya gitu. Jadi benar-benar anak-anak ini dengan macam-macam materi bisa langsung nyerap gitu. Luar biasa nih, berarti Bu Vika sudah merancang sedemikian rupa ya, sudah mengklasifikasikan ya Bu Vika ya, sudah mengklasifikasikan anak yang mudah-mudahan apa yang Bu Vika harapkan semua dapat tercapai ya Bu Vika ya. Amin. Kemudian ketika Bu Vika sudah mengalami kesulitan gitu ya, ada nggak sih nih strategi dari Bu Vika nih? Kan alhamdulillah ya di sekolah kita itu sudah ada guru penggerak ya, Pak Taufik. Nah, saya belajar banyak dari beliau. Kemudian dengan beraneka ragamnya anak, ternyata ada metode pembelajaran baru, namanya metode pembelajaran diferensiasi. Itu metode pembelajaran zaman sekarang yang bisa diterapkan oleh beraneka ragam karakter anak. Nah, saya pengen coba nih terapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas dengan materi diagram. Mungkin nanti Bu Vika jadi pakai metode baru gitu ya, Iya, Bu Vika ya. metode pembelajaran baru. Metode pembelajaran baru di mana pembelajaran itu berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak peserta didik, betul. Peserta didik ya. Semoga apa yang sudah Bu Vika rancang dapat berjalan dengan sesuai alurnya gitu Bu Vika, sesuai tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita di pra observasi ini. Semoga semuanya lancar, sukses, dan tetap semangat Bu Vika. Semangat juga Bu Margi, doakan ya. Terima kasih ya Bu Vika. Semoga berhasil. Amin.